Jadi mengenalkan, nama aku Kutur Yogi Aprianamerta dengan NIM 251510104. Jadi pada modul 1 ini saya melakukan pengujian hierarki memori menggunakan AIDA 64. Menggunakan AIDA 64 ya, untuk melihat perbedaan kecepatan antara cache dan RAM. Di sini langsung saja. Oke, jadi saya menggunakan laptop dengan prosesor AMD Ryzen 5 7520U. Langsung saja. Di start benchmark. Jadi ini hasil benchmarknya. Terlihat ada L1 case, L2 case, L3 case, terus memori atau RAM. Pada L1 case ini punya latency yang paling kecil, itu 0,9 nanodetik. Itu yang artinya data ini tuh bisa diakses sangat cepat oleh prosesor. Kemudian ada L2 case, itu latensinya di 2,9 nanodetik. Itu masih tergolong cepat, tapi sudah lebih lambat dibandingkan L1. Lalu pada L3 case, itu latensinya menjadi 10,4 nanodetik. Dan di sini mulai terlihat bahwa semakin besar kapasitas case, waktu aksesnya juga semakin bertambah. Nah, yang paling menarik itu ada di memori atau RAM ya. Jadi latensinya itu mencapai 1,5 nanodetik. Kalau kita bandingkan dengan L1 case ini, itu sangat jauh ya selisihnya. Jadi ketika prosesor harus mengambil data langsung dari RAM, itu prosesnya akan lebih lama dibandingkan mengambil data langsung dari cache. Dari hasil yang kita bisa melihat kenapa cache itu sangat penting. Jadi cache itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data yang sering digunakan supaya prosesor itu tidak perlu bolak-balik mengambil data dari RAM. Nah, mungkin ada yang berpikir kalau cache itu jauh lebih cepat daripada RAM, kenapa tidak dibuat saja kapasitas sebesar RAM? Nah, sebenarnya hal itu tuh bisa saja dilakukan, tapi biayanya akan sangat mahal. Selain itu, ukuran chip prosesor juga akan menjadi jauh lebih besar dan kebutuhan daya meningkat. Karena itu komputer menggunakan beberapa tingkatan memori, itu mulai dari L1 case, L2, L3, kemudian hingga RAM. Dengan cara ini, komputer atau laptop itu bisa mendapatkan akses data yang cepat tanpa harus mengorbankan kapasitas penyimpanan. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsep hierarki memori itu terbukti, yaitu semakin dekat memori dengan prosesor, maka semakin cepat akses datanya, tapi kapasitasnya semakin kecil. Dan sebaliknya, memori dengan kapasitas semakin besar seperti RAM itu memiliki waktu akses yang lebih lambat. Mungkin gitu sih. Mungkin modul selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi, pada pengujian menggunakan Crystal Dexinfo, diperoleh informasi bahwa perangkat penyimpanan yang digunakan adalah SSD, NVMe Express, SKH, YNIX,
AFS 256 GEJ 4X112N dengan kapasitas 256 GB. SSD tersebut memiliki tingkat kesehatan atau healthy status sebesar 98% dengan suhu operasi 39 derajat Celcius. Selain itu, SSD menggunakan antarmuka NVMe Express dengan jalur transfer PCI Express X4 yang memungkinkan proses transfer data berkecepatan tinggi. Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perangkat penyimpanan berada dalam kondisi baik dan masih layak digunakan untuk pengujian kinerja. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan Crystal Dexmark, diperoleh kecepatan sequential read sebesar 1062,26 MB per second dan sequential read sebesar 590,29 MB per second. Sementara itu, kecepatan random read 4K sebesar 23,91 MB per second dan random write 4K sebesar 40,39 MB per second. Hasil ini menunjukkan bahwa akses data secara berurutan atau sekuensial memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan akses data secara acak atau random. Karena proses pembacaan data dilakukan secara terus-menerus tanpa harus mencari banyak lokasi penyimpanan yang berbeda. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari pematik. Yang pertama, mengapa kecepatan random input-output selalu jauh lebih lambat daripada sequential input-output? Apa rintangan di level controller storage saat memproses data secara acak? Jadi, berdasarkan hasil benchmark, kecepatan sequential read mencapai 1062,26 MB per second. Sedangkan random read hanya 23,91 MB per second. Random input-output lebih lambat karena data dibaca dari lokasi yang berbeda-beda, sehingga SSD harus mencari banyak blok data. Sementara itu, sequential input-output membaca data secara berurutan sehingga proses transfer data menjadi lebih cepat. Yang kedua, berdasarkan spesifikasi bus perangkat, apakah kecepatan operasional storage perangkat sudah menyentuh batas maksimal jalur transmisi motherboard? Jadi berdasarkan Crystal Dexinfo, SSD yang digunakan adalah NVMe Express dengan antarmuka PCI Express. Hasil benchmark menunjukkan kecepatan baca sekitar 1062 MB per second. Kecepatan ini masih belum mencapai batas maksimum jalur PCI Express, sehingga dapat disimpulkan bahwa bandwidth bus masih belum digunakan secara penuh dan performa SSD masih dipengaruhi oleh faktor lain, seperti controller dan jenis memori yang digunakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Martinus Mainsai Marut dengan NIM 2515101076. Di sini saya akan menjelaskan pada modul 3, di mana saya akan melakukan pengujian pipeline menggunakan fitur benchmark pada aplikasi 7zip. Nah, untuk lebih cepat saya akan menampilkan screenshot dari pengujian 7zip ini. Nah, pengujian pertama dilakukan pada AMD Ryzen 5 dengan 57520U, di mana Ryzen 5 menghasilkan total rating terbesar 31,614 GB. Hasil tersebut menunjukkan bahwa prosesor mampu mengeksekusi sekitar 31 miliar instruksi per detik. Nah, untuk melakukan perbandingan, saya juga menggunakan Intel Core 5 120U
yang memperoleh skor sebesar 34,913 JIP. Nah, dengan memperoleh skor 34,939 JIPS atau sekitar 34,9 miliar instruksi per detik. Nah, berdasarkan hasil tersebut, Intel Core 5 memiliki throughput yang sedikit lebih tinggi dibandingkan Ryzen 5 ini. Perbedaan ini dipengaruhi oleh jumlah core dan thread yang lebih banyak serta perbedaan arsitektur yang digunakan oleh masing-masing prosesor. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa performa prosesor tidak hanya menentukan oleh frekuensi clock atau GHz, melainkan juga dipengaruhi oleh desain pipeline, ukuran cache, jumlah core, jumlah thread, dan kemampuan prosesor dalam mengeksekusi instruksi secara paralel. Nah, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa pipeline berperan penting dalam meningkatkan efisiensi pemrosesan instruksi sehingga pemrosesan mampu mencapai throughput yang lebih tinggi dalam menjalankan beban kerja. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, saya Agi Punitri dengan NIM 2515+12. Di modul 4 ini saya akan membuktikan hukum Habdal dan mengidentifikasi overhead komputasi paralel. Hukum Habdal menyatakan speed up paralel dibatasi oleh bagian program yang sekuensial. Semakin banyak core, speed up naik tapi tidak linear karena ada overhead sinkronisasi. Yang pertama, saya akan cek topologi CPU, klik Ctrl Shift. Di sini terlihat cores-nya ada 2, logical processors-nya ada 4. Nah, ini adalah Intel i3 505U. Karena core 4 thread, core 2 4 thread karena hyperthreading. Yang kedua, kita cek benchmark-nya. Benchmark single thread vs multi thread pakai CPU. Jadi kita di sini langsung klik. Nah, di sini sudah ada bench-nya, lalu kita klik bench CPU. Kita tunggu beberapa menit, beberapa saat. Nah, ini hasil akhirnya 113.4 dan di sini CP multithread-nya 477.4. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, apakah skor multicore tepat 4 kali lipat? Jawabannya tidak tepat 4 kali, tapi hasilnya 4.21 kali. Ini melebihi 4 kali karena bantuan hyperthreading. Laptop saya hanya 2 core dan 4 thread. Speed up ideal 2 core adalah 2 kali. Angka 4.21 kali muncul karena iOS berhasil membagi beban ke 4 thread. Tapi tetap tidak secepat 4 core fisik beneran. Yang kedua, faktor arsitektural penyebab efisiensi turun. Yang pertama, hyperthreading berbagai resource dalam satu core. Kedua, hukum Habdal pasti ada bagian kode yang sequential jadi bottleneck. Ketiga, rebutan cache L3 3MB saat 4 thread jalan bareng bikin ada waktu tunggu. Yang terakhir, kesimpulan. Jadi kesimpulan saya itu, ratio 4.21 kali tetap membuktikan bottleneck utama dalam CPU karena dibatasi 2 core fisik. Sesuai hukum Habdal, speed up tidak linear. Sekian, terima kasih.